Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini teman-teman ya, gue mau ngebahas Ascap ya teman-teman ya, dari buku Dungus teman-teman. Nah, ini buku yang emang udah lama ya dan tidak menjadi rujukan lagi sekarang. Ya sekarang itu biasanya pakainya SDKI, SLKI. Cuman buku ini menurut gue lebih mudah dimengerti teman-teman ya, karena di sini udah ada diagnosa, ya udah ada diagnosa, teman-teman tinggal tentuin diagnosa prioritas sesuai kebutuhan pasien. Di sini juga tersedia intervensi dan rasionalnya juga cukup banyak, jadi teman-teman tinggal pilih sendiri. Oke, nah pada video kali ini gue mau ngebahas tentang HNP nih teman-teman, hernia nucleus pulposus, ya ruptur diskus intervertebralis. Ya ini kalau tulang belakang teman-teman pernah dengar kan yang HNP itu ya, kalau nggak salah HNP waktu itu gue baca nucleus pulposus dan namanya ya. Ini mah kalau ini hernia ya. Oh, hernia bener ya teman-teman ya. Lupa teman-teman, baca aja sendiri di Google ya. Takutnya gue salah teman-teman. Oke, nah di sini ada diagnosa yang muncul teman-teman ya, nyeri akut atau kronis, juga mobilitas fisik, ya bisa juga ansietas dan bisa juga kurang pengetahuan. Nah teman-teman, nah pada nyeri ya teman-teman, kalau mau angkat nyeri jangan lupa diagnosanya harus mengkajinya harus PQRST. P-nya itu pen, bukan pen ya, lupa. Q-nya itu quality, R-nya itu responnya, T-nya itu time ya teman-teman. Baca lagi sendiri ya, gue udah agak lupa ya karena udah lama banget nggak baca, nggak bikin diagnosa ya. Oke, nyerinya aku tahu kronis ya. Kalau nyerinya memang tinggi ya, nyeri berat ya, berarti kan skalanya di atas sekitar 7 sampai 8 teman-teman. 7, 8, 9, 10. Nah, itu kan udah nyeri berat. Nah, itu teman-teman bisa angkat ke diagnosa pertama. Ya, kalau nyerinya cuma nyeri ringan bahkan sedang, ya nggak masalah, berarti nggak usah diangkat jadi diagnosa pertama. Nah, terus yang bermasalah ada mobilitas fisiknya jadi terganggu. Nah, teman-teman kalau memang nyerinya nggak sakit banget tapi mobilitasnya jadi terganggu karena HNP ini, teman-teman bisa angkat mobilitas fisik ini menjadi diagnosa utamanya teman-teman. Ya intinya gini teman-teman ya, setiap pasien mungkin diagnosa medisnya itu sama HNP, tapi diagnosa prioritas keperawatannya itu beda, karena diagnosa medis dan diagnosa keperawatan itu jelas berbeda. Kalau diagnosa medis punya dokter, kalau diagnosa keperawatan ya punyanya perawat gitu teman-teman. Nah oke, lanjut aja ya. Gue kalau ansietas teman-teman baca aja di buku SDKI SLKI nya sama kurang pengetahuan ini ya, berhubungannya dengan apa ya. Jadi gitu teman-teman, kita lihat aja langsung halaman 322. Halaman 322. Mana nih teman-teman? Oke. Nah, di sini muncul nih nyeri akut, diagnosa utamanya teman-teman. Nah, tuh teman-teman berhubungan dengannya bisa ini teman-teman ya. Bisa dia dipilih aja ya teman-teman ya. Usahain teman-teman baca juga buku SDKI SLKI-nya. Gitu kan? Oke, lanjut. Nah, di sini ada intervensi. Ini ada intervensi, di sini ada rasional. Ini sebelahan-sebelahan ya. Jadi memang kalau rasional ini di buku Dungus ini bahasanya agak terlalu baku. Teman-teman bisa rubah bahasanya sesuai dengan pengertian yang teman-teman pahami. Oke, teman-teman. Ya, teman-teman tinggal pause aja videonya karena gue nggak mungkin bacain ini kebanyakan teman-teman ya. Nah ini tuh juga ada masih terusannya ya, masih masalah nyeri akut ya. Silakan di pause videonya, semoga jelas ya teman-teman ya. Oke, lanjut ke bawahnya nih, ini juga masih nyeri akut. Oke, lanjut ke sebelahnya nih, ada mobilitas fisik teman-teman ya. Berhubungan dengan apa ya, tergantung teman-teman pasien teman-teman tuh apa yang teman-teman dapat etiologi penyebabnya gangguan mobilitas fisik. Oke, lanjut. Nah ini bawahnya teman-teman, nah ini tindakannya, ini intervensi maksud teman-teman ya, intervensi rencana tindakan. Nah, ini rasionalnya teman-teman. Kenapa teman-teman harus melakukan tindakan ini ya, rasional itu ada di sini. Oke ya, di pause aja teman-teman biar bisa gampang dibacanya ya. Untuk ansietas ini teman-teman ya, cuman lebih tepatnya sih gua rasa teman-teman lihat buku SDKI SLKI ya. Oke teman-teman, mungkin itu dulu video kali ini dari gua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.